Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Tak terasa kita sudah berada di akhir episode Squid Game season 1. Lalu kita diperlihatkan dua peserta permainan yang tersisa, yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Dan film Squid Game episode ke-9 pun dimulai. Episode ke-9 ini berjudul Hari yang Beruntung. Pada awal episode ke-9 ini kita diperlihatkan Gi-hun dan Sang-woo yang akan bermain game cumi-cumi, seperti pada ilustrasi pada episode pertama sebelumnya. Pria bertopeng menawarkan gambar koin kepada Gi-hun dan Sang-woo. Gi-hun kemudian memilih gambar segitiga dan Sang-woo memilih gambar kotak. Pria bertopeng itu pun melempar koinnya, dan benar saja koin yang muncul yaitu gambar segitiga. Gi-hun yang memilih gambar segitiga pun ditawarkan untuk menjadi penjaga atau penyerang di game cumi-cumi tersebut. Gi-hun pun memilih untuk menjadi penyerang, dan game pun dimulai. Terlihat tamu VIP yang sedang menikmati permainan terakhir pada dua peserta permainan tersebut. Pria bertopeng itu pun menjelaskan peraturan permainan di mana penyerang harus berjalan ke arah kepala cumi-cumi, kemudian penjaga harus menjaganya, dan terakhir penyerang harus masuk ke dalam garis, dan di sini mereka bebas melakukan kekerasan. Merasa sudah paham, game pun dimulai. Terlihat di kedua belah peserta yang memiliki dendam masing-masing. Gi-hun pun kemudian merencanakan sesuatu dengan mengambil segenggam pasir. Game pun dimulai. Di sini Gi-hun mulai berjalan ke arah kepala cumi-cumi. Sang-woo pun sudah bersiap dengan pisaunya. Saat hendak menusukkannya, Gi-hun yang sebelumnya menggenggam pasir melemparkan ke wajah Sang-woo. Tak disangka, tiba-tiba cuaca mendung dan terjadilah hujan di tempat tersebut. Para tamu VIP yang melihatnya pun tampak bahagia, sebab mereka berpikir dengan adanya hujan maka permainan akan semakin seru. Di sini Gi-hun bertanya alasan Sang-woo membunuh si Byuk. Sang-woo beralasan agar penderitaan si Byuk segera berakhir. Dia tak ingin si Byuk merasa kesakitan. Gi-hun yang tak percaya pun membentak Sang-woo. Akhirnya Sang-woo mengakui jika dia tak membunuh si Byuk, maka bisa saja Gi-hun menyerah. Dan kita tahu jika peserta yang menyerah lebih banyak, maka game dihentikan. Maka dari itulah Sang-woo membunuh si Byuk agar Gi-hun tak menghentikan permainan. Gi-hun yang kesal pun berusaha menyerang Sang-woo dengan pisaunya. Terjadilah pertarungan sengit di keduanya. Sang-woo pun terkena sedikit sayatan di mukanya dan pertarungan kini terus berlanjut. Gi-hun yang kurang waspada kini terkena kuncian dari Sang-woo. Hampir saja dia mati tercekik oleh jas milik Sang-woo. Untung saja Gi-hun langsung membalikkan keadaan. Gi-hun yang kembali kurang waspada akhirnya terkena tusukan pisau di kakinya. Kini Gi-hun pun harus terbaring ke tanah akibat rasa sakit di kakinya. Sang-woo yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung saja mengarahkan pisaunya ke wajah Gi-hun. Gi-hun kemudian menahannya dengan tangan kanannya. Merasa tak ada harapan lagi, dia pun menggigit kaki Sang-woo yang berbau kas kaki. Keadaan kini terbalik lagi. Gi-hun memukuli Sang-woo hingga dia tak berdaya. Gi-hun yang emosi pun menganggap Sang-woo seorang pembunuh yang tak punya hati. Dan Gi-hun pun menusukkan pisaunya. Namun siapa sangka Gi-hun memilih untuk tak membunuh Sang-woo dan lebih memilih menyelesaikan permainannya. Gi-hun kini tinggal selangkah lagi untuk memenangkan permainan tersebut. Akan tetapi, Gi-hun yang mengingat Sang-woo sebagai teman masa kecilnya memilih untuk mengakhiri permainan tersebut agar Sang-woo masih bisa hidup. Di sini pun terjadi flashback masa kecil di keduanya. Mereka saling mengingat masa lalunya yang selalu bermain bersama menghadapi tim lain. Gi-hun kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Sang-woo untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun tak disangka, Sang-woo tiba-tiba menusukkan pisau ke lehernya. Sang-woo yang sebenarnya adalah orang yang baik, dia terpaksa membunuh orang lain sebab itulah cara bertahan hidup di game tersebut.
Dan Gi-hun pun menangis harus kehilangan semua orang yang dikenalnya di game tersebut. Lalu diperlihatkan Gi-hun yang berada di dalam mobil bersama frontman. Di sini frontman mengucapkan selamat ke Gi-hun atas kemenangannya. Gi-hun yang masih trauma akan kematian teman-temannya berusaha bertanya tentang siapa frontman sebenarnya. Frontman pun menutup pembicaraan dan menurunkan Gi-hun di seberang jalan. Gi-hun pun disadarkan oleh seseorang di tempat tersebut. Dan kemudian kita diperlihatkan Gi-hun yang mendatangi ATM di salah satu tempat tersebut. Dia kemudian mengambil 10.000 won dan benar saja saldo 46 miliar won kini berada di kartu ATM-nya. Gi-hun dengan rasa trauma pun berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Ibu Sang-woo. Di sini Bu Sang-woo memberikan makanan ke Gi-hun dan mengatakan kalau Ibu Gi-hun akhir-akhir ini tak terlihat sama sekali. Dia juga mengatakan apakah Gi-hun melihat anaknya yaitu Sang-woo. Gi-hun dengan keadaan bersedih pun melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Saat tiba di rumahnya, Gi-hun memanggil-manggil ibunya, akan tetapi tak ada respon sama sekali. Kemudian dia masuk ke kamar ibunya dan melihat ibunya tergeletak di lantai. Gi-hun yang panik pun memeriksa ibunya. Dan tiba-tiba dia pun bersedih. Sepertinya Ibu Gi-hun ini sudah meninggal alias sudah mati. Diperlihatkan 1 tahun kemudian. Lalu kita diperlihatkan Gi-hun yang berpenampilan layaknya seorang gelandangan. Di sini sepertinya Gi-hun sedang menuju ke suatu tempat. Dan dia juga seperti mengalami trauma berat akibat ditinggal oleh orang-orang yang dikenalnya. Gi-hun ternyata diundang oleh salah satu atasan di sebuah bank. Di sini orang tersebut mengatakan kenapa Gi-hun tak menggunakan uangnya sama sekali. Gi-hun yang merasa percakapan tersebut hanya membuang-buang waktu, memilih pergi dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Gi-hun meminta uang 10.000 won ke orang tersebut. Gi-hun yang depresi berat pun meminum minuman beralkohol dan menenangkan dirinya di sebuah tempat yang sunyi. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Gi-hun dan memohon kepada Gi-hun agar membeli bunga yang dijualnya. Gi-hun yang tak tega pun membeli setangkai bunga di penjual tersebut. Namun saat Gi-hun melihat bunga tersebut, dia terkejut dikarenakan ada sebuah kartu pada bunga tersebut. Dan kartu itu menyuruh Gi-hun datang ke sebuah gedung pada lantai 7. Gi-hun pun kemudian mendatangi gedung tersebut. Saat tiba di tempat tujuan, alangkah terkejutnya dia melihat kakek tua di permainan sebelumnya yang masih hidup. Oh ya, BTW kalian jangan salah paham dulu ya. Nanti di akhir video akan ada penjelasan, sebab jika kalian berpersepsi atau berpikiran kakek ini adalah dalang pembunuhan, maka kalian salah besar. Oke, kita lanjut dulu. Di sini Gi-hun sangat terkejut setelah melihat kakek tua yang masih hidup. Gi-hun pun bertanya ke kakek tua kenapa dia masih hidup. Akan tetapi kakek tua malah menyuruh Gi-hun melihat seseorang yang ada di seberang jalan. Kakek tua itu mengatakan dia tak ada yang menolongnya. Gi-hun yang kesal pun langsung membentak kakek tua tersebut. Di sini kakek tua mengatakan dia akan menjelaskan semuanya asal Gi-hun mau bermain dengannya, yaitu jika orang di seberang jalan itu ada yang menolong, maka Gi-hunlah yang menang. Gi-hun kemudian melihat keluar jendela dan menyetujui permainan dengan kakek tersebut. Gi-hun bertanya kenapa kakek tua melakukan permainan yang begitu kejam. Kakek tua pun menjawab bahwa dia tak pernah memaksa siapapun dan semua itu hanya keinginan mereka sendiri. Gi-hun bertanya lagi kenapa dia menciptakan permainan yang harus membunuh seseorang. Lalu kakek tua mengatakan bahwa mereka para orang-orang kaya ingin menghabiskan uangnya dengan taruhan layaknya pacuan kuda atau judi kuda pada episode ke-1. Kuda tersebutlah mereka para peserta permainan. Gi-hun yang mendengarkan ucapan sang kakek langsung terdiam. Dan sang kakek mengatakan bahwa semua kehidupan harus mengorbankan yang mereka punya. Dan kemudian kakek itu menyuruh Gi-hun untuk memakai uangnya. Kakek juga mengatakan jika dia ikut dalam permainan dan membiarkan Gi-hun hidup karena Gi-hun mengingatkan dengan teman bermain masa kecilnya dahulu. 자네가 잊은 것 같고 나는 다시 돌아오지 않았네. 놀아도 재밌어서 관중석에 앉아. Lalu diperlihatkan orang di seberang jalan yang ditolong oleh polisi, yang berarti Gi-hun menang dalam permainan. Di sisi lain, sang kakek pun harus mengembuskan nafas saat itu juga.
Oh ya, sekali lagi mengingatkan bakal ada penjelasan di akhir video biar kalian nggak salah paham ya. 하는 것보다 더 재미있을 수가 없지. Lanjut, kemudian diperlihatkan Gi-hun yang kini memilih untuk mengubah hidupnya dan memakai uang kemenangannya. Dia pun pergi ke salon rambut dan merubah penampilannya. Kini penampilan Gi-hun layaknya fuckboy ala-ala Korea. Dia kemudian mendatangi adik Si-byuk sesuai janjinya kepada Si-byuk untuk menjaganya. 아저씨, 우리 누나 알아요? Gi-hun pun menitipkan anak tersebut ke ibu Sang-woo dan memberikan sebuah koper. Ibu Sang-woo kemudian memberikannya makan. Ibu Sang-woo yang merasa cuaca sangat dingin mencoba mengambil jaket di dalam koper. Dia yang mengira koper itu berisi pakaian, alangkah terkejutnya sebab isi koper itu adalah uang. Gi-hun menuliskan bahwa uang tersebut dipinjamnya ke Sang-woo dahulu. Kini Gi-hun berencana akan pergi ke Amerika untuk menemui anak perempuannya. Akan tetapi saat di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang ada di awal episode dahulu, dan dia pun bermain dengan seseorang layaknya Gi-hun dahulu. Oh ya, di sini kalian berpikir nggak? Jika kakek dalangnya maka harusnya permainannya berhenti dong. Oke, lanjut dulu, nanti bakal gua jelasin. Gi-hun pun berlari ke arah orang tersebut, akan tetapi dia sudah naik ke dalam kereta. Gi-hun yang kesal mencoba mengambil kartu nama di orang tersebut. Kini pesawat untuk menuju Amerika pun telah sampai. Dia pun berjalan menuju masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi, Gi-hun menghubungi nomor di kartu nama tersebut. Gi-hun yang awalnya berniat ke Amerika, kini memutuskan untuk kembali ke permainan. Dan film Squid Game season pertama pun berakhir. Oke, masuk ke pembahasan. Banyak dari kalian yang menganggap kakek tua itu adalah dalangnya dan kakek tua adalah pembunuhnya. Persepsi kalian semua salah. Kalian memikirkan itu karena terkena cuplikan atau spoiler yang hanya beberapa detik saja. Perlu digarisbawahi, di permainan Squid Game ini semua peserta datang akan kemauannya sendiri. Dapat dilihat di episode kedua di mana permainan sempat berhenti. Dan jika kalian menganggap kakek tua adalah orang yang jahat, otomatis kakek akan memilih melanjutkan permainan sebab pilihan terakhir ada di kakek tua tersebut. Jadi mereka bermain atas kemauannya sendiri, dan jika kakek tua itu disebut pembunuh, harusnya kakek itu lebih baik menculik peserta permainan. Tapi di sini kakek memilih agar mereka menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan. Yang kedua, para peserta yang ikut dalam permainan adalah orang-orang yang memiliki keadaan ekonomi yang begitu sengsara, mulai dari terlilit hutang dan lain-lain. Jadi jika mereka tak ikut permainan, mereka juga bakal dibunuh oleh orang yang mereka hutangi. Kita ambil contoh pertama Gi-hun, yang kita tahu dia berhutang ke seseorang dan jika tak bisa melunasi hutangnya, maka organ tubuhnya akan diambil. Kemudian Dok-su yang korupsi di gengnya, dia hampir dibunuh oleh seseorang akibat korupsi di gengnya. Yang ketiga yaitu Sang-woo yang menjadi buronan polisi akibat memiliki hutang miliaran. Dari tiga ini saja dapat disimpulkan, kalaupun mereka tak ikut permainan, mereka juga akan mati. Maka dari itulah mereka ikut permainan untuk adu kehokian. Penjelasan yang terakhir, jika kalian menganggap kakek ini adalah dalangnya, maka kalian salah. Dapat diketahui sang kakek sudah mati, akan tetapi permainan masih berlanjut yang dapat disimpulkan masih ada orang di luar sana. Kakek hanya tuan rumah permainan, bukan dalang permainan. Sama halnya seperti pembunuhan berantai. Pembunuhan ini diibaratkan permainan Squid Game. Ya, jika kakek dalangnya, maka pembunuhan harusnya berhenti, sebab kakek sudah mati. Akan tetapi, pembunuhan atau permainan ini masih berlanjut. Dalang permainannya akan kejawab di season kedua nanti. Kita tunggu saja, semoga segera rilis ya.